أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat yang ke-104. Dalam bahasa Indonesia terjemahan dari ayat ini lebih kurang adalah janganlah kamu berhati lemah, wahan. Ini pernah kita jelaskan makna dari kata wahan ini. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang kondisi umat beliau yang beliau umpamakan seperti hidangan di atas meja makan yang diperebutkan oleh para undangan. Mereka saling berbagi-bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu kama tada'atil akalatu fi qas'atiha. Para sahabat bertanya, qalu, apa yang ditanyakan oleh sahabat penyebabnya? Amin qillatin nahnu yawma idhi ya Rasulullah. Apakah itu terjadi dikarenakan sedikitnya kami di hari itu? Jawaban Rasul, qala la bal antum kathir. Bahkan sebaliknya, kamu sekalian sangat banyak jumlah kamu secara kuantitas. Walakinnakum ghusa, tapi kualitas kamu bagaikan buih. Jadi kuantitas umat dengan kualitas umat, nah ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kuantitasnya banyak, kualitasnya rendah, tidak kuat. Nah, diumpamakan oleh Rasul bagaikan ghusa. Nah, fenomena seperti itu tentu ada pula faktornya lagi. Apa faktornya atau penyebabnya adalah walaqad asabakumul wahan. Nah, itu kata wahan. Sesungguhnya kamu telah ditimpa oleh wahan. Nah, sahabat bertanya, wamal wahan? Apa wahnun itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut.
kecintaan kepada dunia dan kebencian akan kematian. Nah, itu makna wahan. Kalau dibawakan kepada manusia, wahan seperti itu apa faktor utamanya? Karena kata wahan yahin itu bermakna dha'fun, lemah. Tentu yang lemah di situ bukan fisiknya, tapi hatinya. Hatinya yang lemah itulah yang mengakibatkan mudah bersarang virus hubbud dunya wa karahiyatul maut pada diri orang itu. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam suratun Nisa ayat 104 ini. Wala tahinu, jangan kamu sekalian menjadi lemah mental, lemah hatimu. Fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar musuh-musuhmu. Nah, in takunu ta'lamun, jika kamu menderita rasa sakit, fa innahum, maka sesungguhnya mereka juga ya'lamuna kama ta'lamun, merasai pula atau merasakan pula sakit seperti yang kamu rasakan. Tapi ingat, dari sisi sakitnya sama, tapi dari sisi rajanya berbeda. Kamu dengan sakit yang kamu derita, dengan beban yang kamu pikul, tarjuna minallah, kamu berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala imbalan. Sedangkan mereka tidak berharap demikian. Jadi kamu mengharapkan apa yang tidak mereka harapkan. Bahkan mereka sebaliknya mengingkarinya dan tidak berharap sedikit pun bertemu dengan Rabbul Alamin. Kenapa? Karena mereka tidak berani mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita, bisa jadi dalam perjuangan yang ditempuh oleh kaum muslimin dan juga perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang engkar kepada Allah, secara lahiriah sepertinya mirip, beban yang dipikul, resiko yang diterima mungkin tidak berbeda. Tetapi ingat, ada aspek lain yang membuat dua orang ini memiliki perbedaan mendasar. Apa itu? Raja, harapan di balik perjuangan itu. Jadi kalau ada orang berani dalam bersikap, memikul resiko apapun, itu bisa keduanya. Orang yang berbuat baik bisa memikul resiko berbagai tantangan, rintangan. Orang yang berbuat jahat juga memikul resiko. Dari sisi resikonya bisa jadi sama, tetapi ada yang membedakan. Apa itu?
tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu bisa berharap perkara yang tidak diharapkan oleh orang yang tidak beriman. Nah, jadi kalau hanya sebatas kita tanamkan keberanian untuk melakukan suatu tindakan walau risiko apapun, itu belum membedakan antara kita dengan orang yang bekerja untuk kemaksiatan. Dari sisi itu, beraninya seorang mukmin bukan hanya berani menanggung risiko akibat, tapi karena apa? Mereka berani karena mereka berharap di balik apa yang mereka usahakan ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang tidak dimiliki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mendorong atau menggiring kita untuk jangan berhenti sebatas melihat aspek lahiriah semata. Ada orang berjuang untuk yang hak masuk penjara. Ada orang meliang masuk penjara juga. Nah, jangan berhenti sampai di situ. Bedanya semua-semua ke penjara keduanya. Tidak. Yang satu dia bertindak, berbuat, berharap apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi la yarjun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita sebenarnya punya tuntunan yang jelas dalam melihat fenomena kehidupan. Ya, seperti kondisi sekarang ini, semua orang mengaku berbuat untuk rakyat, demi rakyat. Tetapi siapakah yang sebenarnya orang yang berjuang untuk rakyat? Orang yang tidak hanya sebatas berani mengambil risiko dunia, tetapi juga siap berhadapan dengan Rabbul Alamin atas amanah yang disandangnya. Ayat ini kita jadikan sebagai landasan kita dalam memahami dan merasakan bagaimana situasi kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas pertempuran Uhud. Kajian kita kan sekarang sirah nabawiyah. Kita jadikan ayat ini sebagai titik tolak pembahasan kita tentang bagaimana kita memahami dan merasakan situasi, baik situasi lahiriah maupun situasi batiniyah yang dialami oleh Rasulullah, para sahabat, keluarga, para syuhada selepas pertempuran. Luka secara fisik terlihat nyata.
luka secara batin, kesedihan, pilu, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, tentu tidak bisa disembunyikan. Tapi apakah kaum muslimin saja yang menderita itu? Kata Allah, tidak. Kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Kamu menanggung perih, mereka juga menanggung perih. Tapi ingat, ada satu yang kamu miliki yang tidak mereka miliki. Apa itu? Tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu punya harapan. Apa harapan itu? Yang pertama adalah harapan sawab, pahala. Yang kedua apa? Harapan kemenangan berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong nabinya dan agamanya. Kamu masih bisa berharap. Nah, ada sawab, ada kemenangan. Karena mereka telah dimaafkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan-kemenangan berikutnya. Jadi ada dua yang menghibur kaum muslimin setelah peperangan Uhud itu. Yang pertama adalah imbalan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi. Misalnya, saya ambil contoh kisah Jabir bin Abdullah. Nah, kisah Jabir bin Abdullah, kita tahu bahwa Jabir bin Abdullah kehilangan ayahnya. Siapa ayah Jabir bin Abdullah? Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menerima berita gugurnya ayahnya sebagai syahid di medan Uhud, inkasar, remuk redam hati. Apalagi dia tidak hadir di medan tempur itu bersama ayahnya, karena dia diminta tinggal oleh ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil. Ayahnya gugur sebagai syahid, dan ia dalam keadaan remuk. Perasaannya, hatinya dirundung duka yang mendalam. Nah, kemudian melihat kondisi seperti itu, apa yang kita bicarakan tadi, apa yang menjadi hiburan bagi kaum muslimin? Jadi hiburan bagi kaum muslimin itu bukan nonton konser. Ini saya heran dengan negeri kita. Sudah seperti ini ujian berat, degradasi akhlak, tapi yang terpikir oleh orang bukan hal-hal yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk membuat acara yang mengundang orang berjingkrak-jingkrak, laki-laki perempuan,
tidak tahu mana batas halal dan haram, dan dengan bangga itu dilakukan di bumi yang katanya adatnya bersandi syarak bersandi kitabullah. Sudah tahu bahwa hal-hal seperti itu mengundang syahwat generasi muda. Tapi tetap saja kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi primadona dengan alasan pariwisata, memfasilitasi kreativitas. Nah, setelah itu berteriak pula tuh para penguasa dan pemimpin itu tentang moral, tentang akhlak. Apa tidak pantas nanti orang berkata, saudara-saudara munafik sebenarnya. Di satu sisi khawatir, di sisi lain seperti tidak ada rasa cemas sedikit pun. Sama dengan kekhawatiran sebagian orang dengan bujanggadi, LGBT, berbagai macam. Tapi di sisi lain, kegiatan-kegiatan yang mengekspos hal-hal seperti itu malah difasilitasi, didukung. Di satu sisi banyak yang cemas dengan teguran demi teguran Allah. Gempa datang susul menyusul, tapi sadar kesadaran datang pergi begitu cepat. Jadi apa sebenarnya yang menjadi obat menenangkan batin bagi orang yang beriman adalah ar-raja, harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil dari kisah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jabir bin Abdullah bin Haram munkasira. Munkasira artinya remuk hatinya, duka dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Jabir, mali arak munkasira. Ya Jabir, mengapa atau apa gerangan sehingga aku melihat engkau dalam keadaan duka yang mendalam ini, remuk redam, sedih. Nah, qultu, apa kata Jabir? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ustushhida abi. Nah, ini terlihat bahwa dia bersedih bukan menyesali, bukan menyesali kematian ayahnya. Dari jawabannya jelas dia bangga ayahnya mencari kesyahidan dan mendapatkannya. Ustushhida artinya apa? Dia meminta sebagai syahid, memang itu yang dicarinya, dan Allah berikan dia rezeki sebagai syahid. Ustushhida abi ay razaqahu Allahu syahada. Allah karuniakan kepadanya kesyahidan. Yauma Uhudin, di hari pertempuran Uhud. Nah, tapi tidak selesai ternyata sampai di situ saja masalah ini. Nah, persoalannya adalah setelah itu wa taraka iyalan wa daina
ayah saya meninggalkan iyal. Iyal itu adalah banatun mimman yahtatna ila nafaqati alaihinna, orang-orang yang menjadi beban nafkah dan tanggung jawab. Di samping itu ada dain, ada utang. Nah, jadi tampak bahawa kesedihan Jabir bukan disebabkan oleh kesyahidan ayah, tapi beban yang ditinggalkan yang akan dipikulnya. Yang pertama apa? Banat, anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuan Jabir, anak-anak perempuan dari ayahnya Abdullah bin Haram. Tentu mau tidak mau berada dalam tanggung jawab dia. Yang kedua ada hutang. Nah, Nabi SAW menghibur Jabir bin Abdullah. Tapi yang menarik adalah hiburan Nabi bukanlah dalam bentuk saya bayar hutangnya, saya tanggung anaknya, bukan begitu. Tapi Nabi SAW menceritakan bagaimana penyambutan Allah Azza wa Jalla terhadap ayahnya. Nah, mengapa Jabir bin Abdullah bisa teringankan beban dukanya karena berita ini, padahal yang dipikul adalah hutang dan tanggung jawab. Nanti tentu ada hubungannya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala ubashiruka, apakah tidak engkau mau bima laqiya ubashiruka, aku beritakan kabar gembira kepadamu, bima laqiyallahu bihi abak, dengan apa Allah menyambut ayahmu. Apa jawaban Jabir? Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, mau. Kalau orang hari ini mengadukan tentang hutang dan tanggung jawab, kemudian diberikan cerita ini, mungkin jawabnya capek tu. Kalau itu tahu waktu hutang dan tidak lunas dia gara-gara itu, mungkin model itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala ubashiruka, tidakkah engkau mau aku beritahukan berita gembira kepadamu tentang apa? Bima laqiyallahu bihi abak, bagaimana dengan apa ayahmu disambut oleh Allah. Apa jawaban Jabir? Qultu bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasul. Kata Rasul, ma kallama Allahu ahadan qattun illa min wara'i hijabihi. Tiada Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap dengan seorang hamba, dengan siapapun, tidak pernah sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan seseorang illa melainkan min wara'i hijabihi, di balik hijabnya. Di antara hamba dengan Allah ada hijab. Siapapun. Ya. Namun wa ahya abak,
Namun Allah hidupkan ayahmu wahai Jabir. Fakallamahu kifaha. Kemudian Allah mengajaknya berbicara, atau Allah berbicara dengan ayahmu kifahan, berhadap-hadapan tanpa ada hijab dan batas. Itu sudah kemuliaan yang tiada nilainya. Ma kallamallahu ahadan qattun illa min wara'i hijabihi. Allah tidak ada berbicara dengan siapapun melainkan di balik hijabnya. Itu makanya di dalam kajian akidah tentang apakah makhluk bisa melihat Tuhannya atau tidak, para ulama bersepakat bahawa makhluk akan melihat Tuhannya kelak di akhirat. Tetapi di dunia tidak, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Terus bagaimana Rasulullah ketika di Sidratil Muntaha? Pendapat jumhurul ulama mengatakan bahawa Rasul tidak melihat Allah, tapi melihat apa? Nur, cahaya. Dan nur itu, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, adalah hijab antara Khalik dengan makhluk. Begitu juga ketika Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Apa yang terlihat? Musa tidak melihat zat Allah, tapi melihat gunung yang tidak kuat memikul tajalliyat Allah Rabbul Alamin, sehingga Musa menjadi pingsan karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pingsan. Di saat Musa ketika melihat gunung tidak kuat menanggung beban tajalliyat Rabbul Alamin, Musa menjadi pingsan karena Allah telah katakan, lam tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Diperlihatkan saja oleh ayat Allah, apa? Ayat bukti keberadaan. Nah, hadis ini searah dengan penjelasan tadi, petunjuk hadis ini. Tegas Nabi katakan, ma kallamallahu ahadan qattun illa min wara'i hijabihi. Allah tidak berbicara dengan siapapun melainkan di balik hijabnya. Namun, nah, ahya abad Jabir, ayah Jabir, Abdullah bin Haram, kenapa bisa berhadap-hadapan? Karena ayah Jabir telah melalui proses kematiannya. Dihidupkan kembali ayahmu, fakallamahu. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan ayahmu kifahan. Apa makna kifahan? Kifahan maknanya adalah laisa bainahu wa bainallahi hijabun wala rasul. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab pembatas, dan tidak pula ada kurir
yang jadi perantara. Langsung. Nah, kemudian faqala, apa kata Allah? Ya abdi tamanna alayya a'tika. Wahai hambaku, berharaplah kepadaku. Apa harapan? Apa keinginan yang kamu harapkan terwujud? Minta, berharaplah kepadaku. A'tika, pasti aku berikan. Qala, apa jawaban Abdullah bin Haram ketika itu? Ya Rabbi tuhyini fa uqtala fika thaniyatan. Saya berharap kepadamu, wahai Tuhanku, hidupkanlah aku kembali, kemudian aku terbunuh lagi di jalanmu untuk yang kedua kalinya. Rupanya dia minta hidup lagi supaya syahid kembali. Kenapa? Karena ternyata pahala kesyahidan itu melebihi dari segalanya, karena tidak ada nikmat yang lebih sempurna, yang lebih indah, yang melebihi dari segalanya melainkan nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya diriwayatkan ketika penduduk surga ditanyakan oleh Allah bagaimana surga yang telah disediakan oleh Allah sebagai imbalan untuk mereka, penduduk surga memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi kata Allah, ada lagi nikmat. Penduduk surga heran, apalagi nikmat yang lebih dibandingkan surga ini? Nah, ketika itu inkashafat al-hijab, disingkirkan oleh Allah hijab antara dia dengan makhluk. Maka ketika itu penduduk surga memandang Allah Subhanahu wa taala, dan hilanglah terasa kenikmatan surga ketika memandang Rabbul Alamin. Karena nikmat memandang kepada wajah Allah, kepada Rabbul Alamin, nikmat yang tiada bandingannya walaupun surga sekalipun. Jadi wajar kalau kemudian Abdullah bin Haram, ayah dari Jabir bin Abdullah, tidak meminta yang lain. Yang dimintanya apa? Tuhyini, hidupkan aku, fa uqtala, sehingga aku bisa terbunuh lagi, fika, di jalanmu, thaniyatan, untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, apakah Allah bisa menghidupkannya kembali? Tentu bisa. Innahu ala kulli syai'in qadir, huwal muhyi wal mumit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu memenuhi permintaan dari ayah Jabir bin Abdullah, tetapi ada ketentuan yang telah dia tetapkan. Ketentuan itulah yang tidak akan berubah. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha luas. Dia tidak terbatas oleh apapun dan siapapun. Hanya dialah yang punya hak untuk membatasi perbuatan dirinya. Dia yang berhak membatasi perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mampukah mengembalikan makhluk dari alam barzakh ke dunia ini? Mampu. Tidak ada Allah yang tidak mampu. Semuanya ada dalam kemampuan Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi tidak dilakukan oleh Allah
bukan karena halangan dari luarnya, tetapi ia sendiri yang telah membuat ketentuan. Sehingga Allah menjawab, apa jawaban Allah Rabbul Alamin? Wa qala ar-Rabb tabaraka wa ta'ala innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un.